Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Suci Aldawiyah dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tentang pembelanjaan perusahaan dan perencanaan. Yang pertama itu ada definisi pembelanjaan perusahaan. Pembelanjaan perusahaan dalam arti sempit yaitu meliputi usaha-usaha untuk mendapatkan atau memperoleh uang atau biasa disebut obtainer of hide. Sedangkan pembelanjaan perusahaan dalam arti luas yaitu meliputi semua aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha, mendapatkan dana yang dibutuhkan, serta usaha untuk menggunakan dana dengan cara paling efisien. Yang kedua, asuransi dan perusahaan perasuransian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yang dimaksudkan dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama, yaitu memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Ada 3 bentuk usaha perasuransian. Yang pertama, perusahaan asuransi umum. Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi umum termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri dan usaha reasuransi untuk resiko perusahaan asuransi umum lain. Yang kedua, perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri. Yang ketiga, perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi. Berikutnya jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa termasuk ke dalam salah satu jenis asuransi yang umum dan banyak ditawarkan. Produk asuransi jiwa menawarkan manfaat yang akan diberikan bila terjadi suatu kejadian yang menyebabkan kematian dari pemilik polis asuransi. Selain itu, asuransi jiwa juga menawarkan manfaat yang akan diberikan ketika pemegang polis sudah tidak dapat mencari nafkah lagi atau pemilik polis sudah terlalu tua. Polis asuransi jiwa menawarkan manfaat yang akan diberikan bila terjadi suatu kejadian yang menyebabkan kematian dari pemilik polis asuransi. Selain itu, asuransi jiwa juga menawarkan manfaat yang diberikan ketika pemegang polis sudah tidak dapat mencari nafkah lagi atau pemilik polis sudah terlalu tua. Yang kedua ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah jenis asuransi yang memberikan tanggungan untuk masalah kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan maupun penyakit. Manfaat memiliki asuransi yang akan kamu dapatkan itu berbeda-beda tergantung dari jenis produk yang kamu pilih. Yang ketiga ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan yaitu jenis asuransi yang menawarkan manfaat berupa tanggungan biaya pendidikan. Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi peningkatan dari biaya pendidikan yang harus dibayar. Oleh karena itu, asuransi pendidikan yang dapat memberikan manfaat untuk mempersiapkan biaya pendidikan untuk anak di masa depan. Yang keempat, ada asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan produk asuransi yang menawarkan berbagai produk syariah yang berlandaskan syariat Islam. Asuransi syariah menggunakan prinsip sharing of risk, di mana resiko dari suatu pihak dibebankan kepada seluruh pihak yang menjadi pemegang polis. Yang keempat, asuransi kredit. Asuransi kredit adalah jenis perlindungan atau produk asuransi yang diberikan perusahaan asuransi kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Asuransi ini bertanggung jawab untuk melindungi segala resiko gagal bayar oleh si peminjam atau debitur. Asuransi kredit biasanya bersifat sebagai perantara yang meminjamkan dana kepada pengguna. Produk ini juga biasa ditemukan di peminjam kredit seperti rumah, kendaraan bank, dan sebagainya yang bersifat barang.
Cara kerja asuransi. Ada sedikit kesamaan antara asuransi kredit dengan asuransi jiwa, yang mana terdapat semacam yang pertanggungan yang tidak berbentuk uang tunai namun dalam bentuk pelunasan. Sebagai satu contoh, misalkan kamu ingin meminjam kepada suatu lembaga, akan tetapi ada risiko seperti si debitur meninggal dunia yang menyebabkan ia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Akhirnya pihak asuransi yang akan menjaminnya. Yang kedua, manfaat asuransi. Pembayaran sisa kredit atau pinjaman tanpa tunggakan. Pembayaran bunga pembayaran sisa kredit atau pinjaman ditambah tunggakan. Pembayaran bunga maksimal 3 bulan pembayaran sebesar kredit atau pinjaman awal. Ketiga, jenis-jenis asuransi kredit. Asuransi kredit yaitu asuransi yang memberikan jaminan pertanggungan apabila pertanggungan meninggal dunia atau cacat total. Asuransi PHK yaitu asuransi yang memberikan jaminan pertanggungjawaban apabila pihak yang tertanggung mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK yang mengakibatkan tidak bisa melanjutkan kewajiban untuk melunasi hutang pada bank. Yang keempat, kriteria yang dijamin asuransi kredit. Kredit yang diberikan berdasarkan norma-norma perkreditan yang sehat, wajar, dan berlaku umum. Yang kedua, sesuai dengan manual pemberian kredit dari SE Bank Indonesia. Yang ketiga, debitur memiliki izin usaha yang dibentukkan oleh pihak yang berwenang dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Yang keempat, debitur tidak sedang dalam proses kepailitan atau tidak dinyatakan pailit. Yang kelima, debitur tidak memiliki tunggakan kredit yang digolongkan kualitas kredit diragukan. Untuk itu segitu saya dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.